Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fahmia, absen 3 dari kelas 12 IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang salah satu materi fikih kelas 12, yakni al-hadis. Langsung saja kita mulai ke pengertian al-hadis. Pengertian al-hadis menurut etimologi atau bahasa mempunyai beberapa arti. Yang pertama, baru atau jadidun, dekat atau qaribun, dan berita atau khabar. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, cita-cita maupun takrir. Macam-macam hadis ada 4. Yang pertama, hadis qauliyah atau ucapan, hadis fi'liyah atau perbuatan, hadis takririyah ketetapan, atau hadis hamimi atau cita-cita Nabi. Kita mulai dari hadis qauliyah. Pengertian hadis qauliyah itu sendiri adalah hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya bahwasannya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yakni hadis fi'liyah, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hadis takririyah, yakni perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi inilah yang dipandang sebagai persetujuan. Contohnya, maaf, berhubung binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, aku merasa jijik kepadanya. Khalid berkata, kemudian aku memotongnya dan memakannya, sementara Rasulullah SAW cuma memandang kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir adalah hadis hamimiyah, yakni sesuatu yang dikehendaki Nabi lalu disampaikan kepada para sahabat sehingga mereka mengetahui tetapi beliau belum sampai melaksanakan sampai beliau wafat. Salah satu hadis hamimiyah ini adalah tentang puasa Tasu'a atau puasa 9 Muharram. Hadisnya adalah, saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata saat Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata, wahai Rasul, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasul bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Tahun depan tak kunjung tiba hingga Rasulullah wafat. Selanjutnya, dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Seperti kita ketahui, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mempercayai dan menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasul untuk dijadikan pedoman dalam hidup. Salah satu contohnya adalah di dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya yakni dalil al-hadis. Maaf, itu maksudnya dalil al-hadis, ada kesalahan penulisan sedikit. Salah satu contoh hadis ialah, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu atau kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis ini menjelaskan bahwa kita wajib berpegang teguh kepada al-hadis atau menjadikan al-hadis sebagai pedoman hidup kita sebagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan yang terakhir, fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Ada 3 fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayanut takrir, bayanut tafsir, dan bayanut tashri'. Yang pertama, bayanut takrir, yakni memperkuat dan memperkokohkan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Contohnya puasa di bulan Ramadan. Salah satu hadis menjelaskan redaksi Al-Baqarah ayat 185. Hadisnya berbunyi, apabila kalian
Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Apabila melihat bulan, maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, bayanut tafsir, yakni memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap ayat yang masih bersifat umum atau global. Contohnya tafsir tentang malam Lailatul Qadar. Ada salah satu hadis yang menafsirkan redaksi surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil pada 10 akhir bulan Ramadan. Selanjutnya bayanut tasyri', yakni menetapkan hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Contohnya masalah zakat. Di dalam Al-Quran tidak diatur seberapa ukuran kita untuk membayar zakat fitrah, tetapi hal ini diatur dalam Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.